Miss Ismi. Jatuh. Bentar, ke sini. Bisa, sini. Siapa kira itu ada Cila. Selamat datang, mama semuanya yang sudah bergabung. Aduh, ada Mbak Cila. Halo. Hai, yang keras dong. Hai Cila. Hai, malu-malu. Hai Cila. Ayo dijawab. Ayo dijawab. Halo. Kok malu-malu? Cia tuh. Halo. Sudah ikut bergabung. Sudah bergabung. Miss Enis ada tuh Miss Enis. Tuh ada Miss Enis. Tuh ada Miss Enis. Senang sekali. Muka Sakila. Halo, Memis. Salam. Bes. Cia. Halo. Halo Syakila. Good morning Syakila. Halo. Miss Anis. Oke, ada siapa lagi? Kiana. Hai. Good morning. Good morning. Iya. Tuh ada siapa tuh? Alfa. Halo Kiana. Halo. Barbie world could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up on a 9 to 5 dream, but picket fences and trophy wives. But no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Mr. Right could be nice for one night, but then he wanna take control, and I would rather fly solo. The Snow White, she did right, and her life had 7 men to do the choice, cause that's not what a lady's for. The only thing a boy's gonna give a girl for free is captivity, and I might love me some vanilla, but I'm not that sugar sweet. Call me HBIC. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up on a 9 to 5 dream, but picket fences and trophy wives. But no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Sure, I'm a pretty girl up in a pretty world, but they say pretty hurts, and I don't wanna sit still. I'm a pretty girl up in a pretty world, but no, I won't sit still, look pretty. Sure, I'm a pretty girl up in a pretty world, but they say pretty hurts, and I don't wanna sit still. I'm a pretty girl up in a pretty world, but no, I won't sit still, look pretty. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up on a 9 to 5 dream, but picket fences and trophy wives. But no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No,
told you, are you to the bone? Have I ever told you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. I want you to the bone. Maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me, that's your presence the ground. Maybe I need to recall by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not too for sure, I'm already yours. Want you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control, your body and soul. Not too for sure, I'm already yours. Would that be alright? Hey, would that be alright? I want you to the bone. So bad I can't breathe. I want you to the bone. Although the ones that beg to stay, I'm still longing for you. Although the ones that cried away, I'm still waiting on you. Maybe we seek for something that we couldn't ever have. Maybe we choose the only love we know we won't accept. And maybe we're taking all the risk for something that is real. 'Cause maybe the greatest love of all is who the eyes can't see. Yeah. Take me home, I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Might you for sure, I'm already yours. Hold you down, I'm all in. Hold you tight, I'm calling. I'll take control, your body and soul. Might you for sure, I'm already
lifeless like me. We miss you on your side of the bed. Still got your things here. They stare at me like souvenirs. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? I get like this every time. On these days that feel like you and me. Heartbreak anniversary. 'Cause I remember every time. On these days that feel like you and me. Heartbreak anniversary. Do you ever think of me? No. No, no, no. Ooh, nah. I'm building my hopes up, like presents unopened till this day. I still see the messages you read. I'm foolishly patient. Can't get past the taste of your lips. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? I get like this every time. On these days that feel like you and me. Heartbreak anniversary. 'Cause I remember every time. On these days that feel like you and me. Heartbreak anniversary. Do you ever think of me? Oh, me. 'Cause Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry, no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. Hey. My snowman and me, baby. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry, no tears now, it's Christmas.
the very end. Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody Baik, who can Mama love me Kiana, at apa my kita mulai sekarang? Boleh? No, I'm Siap, not Miss. Boleh aja. Oke, baik, Mama. Jangan ditarik kabelnya, duduk yang bagus di situ. Oke, baik. Terima kasih banyak bagi Mama dan Papa. Apakah ada Papa ya di sini? Belum ada, baiklah. Terima kasih banyak bagi mama-mama yang sudah bergabung kali ini di kegiatan kita hari ini. Kita akan segera mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Miss Wahyu, Mama, salah satu guru dari KB dan TK Laboratorium Universitas Negeri Malang. Sudah mengenal saya nggih, Mama? Atau belum kenal ini? Oke, bagaimana kabarnya semuanya, Mama, hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Nah, gitu biasanya, Ma. Kalau anak-anak biasanya begitu kalau kita tanya, "Bagaimana kabarnya hari ini, Mama?" Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat. Yes. Oke. Biar kelihatan banget gitu ya, Ma, kalau kita itu wali murid dari KB dan TK. Baik. Boleh dibuka dulu nggih, Mama, layarnya agar bisa terlihat wajah-wajah cerah ceria yang sudah bergabung hari ini di kegiatan Parenting Webinar KB dan TK Laboratorium Universitas Negeri Malang dengan tema yaitu Financial Planning untuk Keluarga Muda. Wow, pasti semuanya sangat tertarik sekali ya dengan tema webinar kita hari ini. Dan saya yakin semuanya ini adalah mama-mama muda, mamut ini. Mamut macan atau mamut ini ya, mama-mama cantik, mama-mama muda yang pastinya ingin sekali bisa mengetahui bagaimana sih caranya mengatur keuangan dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira apalagi seperti ini ya, Maya. Pengeluarannya banyak tapi pemasukannya jauh lebih banyak. Nah, gimana caranya? Kira-kira bisa nggak ya? Mungkin biar nggak viral seperti yang ada di berita gitu ya, nanti dikirain memelihara babi ngepet gitu ya. Di rumah aja tapi kok bisa dapat uang banyak gitu ya. Oke. Nah, nanti Mama Kiana atau Ibu Dr. Dwi Wulandari akan membuka rahasianya. Benar begitu ya, Ma? Mama Insya Allah Kiana, begitu. Insya Allah nanti. begitu. Iya, karena Mama Kiana ini atau Ibu Dr. Dwi Wulandari ini adalah expertnya di bidang financial planning. Wow. Karena beliau adalah certified financial planner, juga regional chief economist BNI Kanwil Malang, dan juga salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Waduh, ini banyak sekali nih, Mama. Nggak sibuk ini, Ma? Butuh asisten begitu, Ma?
Ya ada banyak ya Miss ya. Aduh kerjaannya Iya. banyak. Kerjaannya banyak banget, ini pasti bingung ini kalau mama mengatur keuangannya. Mungkin perlu bendahara khusus gitu Maya. Oh enggak ya Ma? Boleh Baik. nanti ya. Oh boleh ya Maya. Baik gitu ya, saya nanti bisa magang gitulah menjadi bendahara. Bendahara magang gitu ya. Oke, baik sebelum kita mulai acaranya, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita berdoa nih, sudah ada mama-mama cantik yang sudah bergabung. Kira-kira mama sudah masak semuanya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Atau kalau tidak masak boleh kok, Ma. Delivery order gitu ya. Iya. Ya ini segedar apalagi kalau ada promo-promo gitu untuk pengiritan gitu. Termasuk salah satu financial planning gitu ya, Maya? Masuk di budgeting dia, masuk di budgeting nanti. Oke, siap, benar sekali ya Maya. Baiklah, kalau begitu marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih banyak kepada Mama dan bukan Mama dan Papa ini. Mama dan Kakak. Wah, karena kalau Mama muda ini kayaknya saya lebih cocoknya panggil Kakak gitu ya. Gitu ya, Mak. Kakak gitu ya. Biar kelihatan awet muda gitu ya. Kakak-kakak atau yang belum menikah. Nah, ini tepat juga sebelum menikah menyiapkan financial planning ya. Yes. Apalagi kalau disiapkan dari sebelum menikah, waduh nanti mantap gampang banget, enak banget nanti pokoknya ya. Oke siap, jadi nggak sabar ya Maya, ingin segera mendengarkan materi dari Mama Kiana, tapi sabar dulu karena kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Kepala Sekolah KB dan TK Laboratorium Universitas Negeri Malang. Kepada Ibu Rahayu Asyari dipersilahkan. Monggo Ibu Rahayu Asyari. Baik, terima kasih Miss Wahyu selaku hostnya nih ya, host cetar ini bener-bener dah. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati seluruh orang tua siswa KB dan TK Laboratorium UM Kota Malang. Yang saya hormati juga guru dan staf karyawan KB dan TK Laboratorium UM Kota Malang serta pemateri yang cantik ini ya, Ibu Dr. Dwi Wulandari SE sebentar saya nyontek nih, SEMMCVD. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama di kegiatan webinar ya, jadi seminar online ini ya dengan judul yang sangat menarik yaitu financial planning untuk keluarga muda. Semoga kegiatan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kegiatannya lancar dan Mama Papa dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil ya. Terima kasih banyak kepada Mama juga, Ibu Dr. Dwi Wulandari, atau biasa dipanggil apa Mama? Bulan. Iya, biasanya Wulan. Oh, Bulan. Kakak Wulan atau Bulan ini ya? Kakak aja ya, biar lebih muda ya, kakak aja. Iya, benar. Terima kasih juga kepada mama-mama nih ya yang sudah bergabung, Masya Allah. Terima kasih sekali. Kemungkinan juga saya juga mohon maaf jika kegiatan ini masih ada kurangnya dan mohon maaf juga karena mungkin banyak yang izin Mama dikarenakan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah harus dilakukan. Semoga ini kan direkam nih, nanti kita masukkan YouTube. Nah, kita nanti masukkan YouTube sehingga ilmunya ini nggak mubazir, bisa kita saksikan untuk semuanya. Mungkin masyarakat ya Mama ya
Nah, semoga ilmunya makin berkah, matur nuwun sanget, Mama. Mungkin langsung saja, penasaran banget untuk kegiatan hari ini. Saya mohon maaf mewakili teman-teman juga semua. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Rahayu Asyari selaku Kepala Sekolah KB dan TK Lab UM atas sambutannya. Nah, masih semangat ya Mama pastinya? Makin semangat ya untuk mendengarkan materi hari ini? Iya, coba sih saya cek semangatnya dulu ya, Ma. Oke, masih banyak ini yang menutup kamera, nampaknya masih malu-malu atau belum mandi ini, Mama ya, jangan pastinya sudah mandi. Oh maaf, ini saya bukannya panggil Mama hari ini, saya panggilnya Kakak. Iya. Karena kita umurnya beda tipis gitu ya, Ma. Ngarep. Jangan lupa ajak papa-papa loh. Kalau financial planning itu kalau mama tahu, papa tahu, enak. Nanti ngobrol gampang. Benar sekali ya, Ma ya. Berarti harus ikut ya papa-papa juga ya. Monggo Mama, yang di rumah papa ada sedang libur, nah bisa diajak juga nanti bersama-sama dengan Mama dan Papa. Atau di rumah ada om, tante, kakek, nenek, diajak juga Mama. Biar bisa mengetahui apa sih rahasia suksesnya untuk bisa mengatur keuangan agar bisa balance antara pengeluaran dan pemasukan. Begitu nih Mama Kiana ya? Surplus malahan ya, jangan Wah, balance. surplus itu yang kita harapkan ya. Pastinya. Iya. Aduh, jadi pengen tahu ini ya. Baik, sudah siap nggak Mama dan Papa semuanya untuk mendengarkan materi dari Ibu Dwi, Dr. Dwi Wulandari. Oke, baik. Kepada Mama Kiana, sudah siap nggak Mama? Pastinya. Pastinya sudah siap. Oke, sudah siap Mama semuanya? Mama dari kelas B awal Lion, kelas kelompok KB Penguin, kelas E Butterfly, E Dolphin, dan mungkin juga orang tua dari sekolah lain. Boleh ya? Boleh ikut ya Mama? Boleh ikut mendengarkan? Boleh. Oh boleh. Oke, siap. Baik, marilah kita dengarkan bersama masih materi setengah jam. seminar kita hari ini dengan tema Financial Planning untuk Keluarga Muda oleh Ibu Dr. Dwi Wulandari SEMM CFP. Kepada Mama Kiana dipersilahkan. Monggo, Mama. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu mama-mama walaupun di weekend, ketemu miss-miss yang cantik-cantik ini. Jadi di weekend ini supaya tidak sia-sia ya mama-mama, tadi mintanya kakak-kakak gitu ya, karena kita kan masih keluarga muda ya. Nah, jadi di weekend ini kita akan belajar bagaimana kita bisa melakukan financial planning. Untuk apa? Supaya nanti ya kita itu udah nggak bingung. Misalnya anak-anak bisa menempuh pendidikan sampai tinggi, tapi biayanya santai, udah disiapin gitu ya. Terus juga karena kita hidup di era sekarang, Indonesia itu masih resesi ya, sampai hari ini terkadang mungkin ada perubahan-perubahan nih dalam pemasukan kita. Nah, makanya gimana sih hari ini kita belajar trik-triknya ngatur keuangan, karena ternyata setelah kita pahami ya, karena saya di dunia financial planning udah cukup lama, ternyata nggak masalah gajinya berapa kok ya. Saya banyak punya klien tuh gaji 80 juta, tapi susah juga loh. Kenapa begitu? Pengeluarannya 75 juta. Terus kita mikir, wih 75 juta buat apa ya gitu ya. Udah pada mikir kan kenapa. Nah makanya biasanya karena basic financial planning-nya kurang. Tapi ada loh klien gaji 5 juta itu dia udah prepare sampai dana kuliah anak udah oke. Loh kok bisa ya? Kok bisa nih? Makanya hari ini kita belajar tips dan triknya ya mama-mama sekalian. Santai aja sambil ngopi-ngopi, anak-anak boleh diajak, kalau bisa papa-papa diajak, karena nanti enak nih, mama saya kasih budget make up dan macem-macem tapi papa nggak akan komplain, ada caranya gitu ya. Jadi kalau sama-sama lihat nanti bisa lebih seru mengatur keuangan keluarga. Izinkan saya untuk share screen ya mama dan miss-miss. Oke, Ma.
Layar saya sudah aman? Aman, Ma. Terlihat, Ma. Oke ya. Nah, jadi kita akan bicara financial planning untuk keluarga muda. Nah, sebelumnya mungkin kenalan dulu nih, supaya nanti kalau ketemu di sekolahan bisa saling sapa ya. Nama saya adalah Dwi Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Untuk profesi sehari-hari, profesi utama, saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi di 3 universitas. Lalu dulu latar belakang pendidikan saya adalah ekonomi keuangan. Jadi dari zaman dulu kala saya udah ngurusin uang, tapi uangnya orang ya. Nah, jadi saya dulu sekolahnya terakhir di S3 Ekonomi Keuangan Universitas Brawijaya dan sandwich program di The University of Queensland. Nah, mama-mama juga bisa berkonsultasi keuangan sama saya karena saya adalah certified financial planner dari Financial Planning Standard Board. Jadi kalau mungkin pernah dengar ya kalau di Indonesia yang terkenal seperti Prita Gozi, Likwina Hananto gitu ya, tapi saya belum sampai ke level situ. Pernah tampil satu acara tapi jangkauannya belum seluas itu ya. Nah, saya juga merupakan juri kompetisi sains nasional bidang ekonomi dan pembina Olimpiade Sains Internasional. Jadi biasanya nih kalau mama-mama anaknya udah sampai di level Olimpiade gitu ya, untuk ke internasional biasanya ketemu sama saya. Terus yang lain mungkin saya juga nulis ya karena dosen. Lalu juga saya wakil sekretaris ISEI Malang. Dan mama-mama boleh juga ngobrol sama saya lewat Instagram, Wulandari 50181. Boleh DM nih kalau misalnya ada hal-hal tentang keuangan yang ingin dicurhatkan. Karena di situ saya juga banyak kasih postingan-postingan tentang mengatur keuangan. Nah, jadi itu perkenalan dari saya. Nah, kita bisa langsung nih ya ke sebenarnya apa sih perencanaan keuangan itu. Orang selalu bilang gini, ya kalau ada duitnya enak aja direncanain, kalau nggak ada duitnya gimana? Nggak ada ya cari, karena dasar utama adalah dapat income dulu. Nah, dari income ini, income secara aktif, kita bisa merencanakan sampai kita bisa dapat income yang pasif. Jadi nanti dalam kehidupan kita, mama-mama nggak perlu kerja sendirian, ya. Ada uang yang akan bekerja untuk kita. Nah, basic-basicnya memang harus dimulai dari merencanakan keuangan dari income yang aktif. Nah, jadi perencanaan keuangan itu sendiri adalah satu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Loh, maksudnya gimana nih, Mah? Oke, kita semua disukai atau tidak disukai, diomongin atau nggak diomongin gitu ya. Kadang kita juga nggak berani berharap, tapi juga sebenarnya dalam hati pasti punya yang namanya keinginan, tujuan-tujuan keuangan. Setahun lagi, aduh ini mobil kok kayaknya harus diganti nih, setahun lagi pengen ganti mobil. 3 tahun lagi kok ya nggak pernah jalan-jalan ya, pengen nih traveling, keluar negeri dikit lah, boleh lah gitu ya, deket-deket ke Malaysia misalnya. 5 tahun lagi, ya ampun anakku ternyata udah ada yang mau masuk SMP nih gitu, atau mau masuk SD nih. Nah, kadang juga kita juga mikir, saya juga pengen umroh, Ma, pengen haji, lah rumah sekarang masih kontrak, saya pengennya bisa punya rumah sendiri gitu ya. Jadi banyak banget yang kita inginkan yang sebenarnya kita bisa breakdown ke dalam yang namanya tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan nanti ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kenapa harus tahu? Ya karena kalau enggak kita akan salah pilih instrumen. Orang lagi heboh main kripto, main taruh duit di kripto aja. Padahal duitnya sebenarnya dibutuhkan buat nanti nih bulan ini uang pangkal sekolah anak. Tiba-tiba kriptonya jeblok. Masa anaknya nggak jadi sekolah? Ya makanya pemahaman tentang jangka waktu kapan kita butuh uangnya itu sangat penting karena nanti biar tidak salah pilih instrumen. Nah, dengan perencanaan keuangan, ini semua bisa mah dicapai ya, jangan khawatir, bisa. Memang tidak dalam satu waktu, tapi bisa ya, jangan khawatir pasti bisa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita butuh perencanaan keuangan? Nah, satu, kita tuh seringkali bikin keputusan itu impulsif. Tiba-tiba di Shopee ditawarin aja Shopee Pay Later. Ya udahlah pikir belakang yang penting punya dulu. Tiba-tiba ada gadget keren gitu ya, iPhone terbaru kita ditawarin bisa bunga 0% kok 12
kita udah nggak karuan, kita nggak cash flow kita sudah tahu. Kalaupun kita ambil kredit, kita sudah tahu dananya dari mana nih untuk bisa ambil ini. Rasio saya bener nggak sih ini gitu ya. Jadi adanya arah dan arti keputusan finansial seseorang. Dan juga ada efek nih ya. Saya misalnya gini, contoh nih ya, pengen keren rekreasi supaya bisa ditaruh di Instagram. Rekreasinya sudah dilaksanakan 3 hari, foto-fotonya udah diupload, ternyata cicilannya setahun karena pakai Traveloka yang pay later. Cicilannya setahun, senengnya liburan udah hilang, cicilannya setahun. Nah, nanti kita diajarin kenapa untuk barang-barang konsumtif itu seharusnya kita tidak berhutang, ya. Nah, lalu yang pasti semua pasti ingin mencapai financial freedom. Bangun tidur udah nggak mikir cicilan, bebas utang. Tiap tanggal 5, tanggal 10, tanggal 7, tanggal 8, tiba-tiba M-Banking-nya bunyi. Bunyinya bukan karena keluar duit, tapi tiba-tiba ada masuk duit. Dari mana? Pendapatan investasi, passive income, masuk terus nih duitnya, gitu ya. Kalau sakit, ya sakit sedih, tapi santai, ada yang bayarin. Terproteksi dari resiko. Lalu bisa juga financial freedom ditandai sebagai sebenarnya passive income kita itu sudah melebihi kebutuhan-kebutuhan kita. Ibaratnya nggak kerja pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi kerja karena seneng, kerja karena ya daripada diem gitu ya, lebih baik berkontribusi untuk orang lain. Jadi kerja tidak karena batasannya adalah income. Nah, enak banget nih ya hidup yang seperti itu. Nah, boleh dong di kolom komen nanti saya bacain, Mama tulis deh, ingin mencapai financial freedom di usia berapa sih? Nanti saya ajarin caranya supaya bisa tercapai di targetnya. Boleh miss-miss juga yang masih muda-muda ini, mama-mama, tulis di kolom komen. Ingin mencapai financial freedom di usia berapa? Nanti saya baca ya. Nah, lalu kita juga tahu nih ya, kalaupun kerja, naik gajinya hanya sekali setahun. Tuh, tanya papa-papa, Pak, kalau kerja nih naik gajinya berapa kali sih setahun? Kadang nggak naik, kadang naiknya menyesuaikan inflasi. Tapi mostly hanya sekali setahun. Tapi jebakan utang, jangan salah, ada 365 hari dalam setahun. Kok bisa? Kemarin anak sekolah online, mamanya lagi bosen nih ya sekolah, aduh ngapain nih sambil nungguin nih, buka Shopee gitu. Nggak sengaja udah check out aja, ya. Seringkali kan begitu, jangankan nggak keluar rumah, apalagi keluar rumah gitu ya, temen nawarin yuk beli Tupperware nih, dibayar berapa kali, ikut, ada arisan ini, nanti begini-begini, ikut. Waduh, kalau nggak ada duitnya jadi terjebak hutang 365 hari dalam setahun. Nah, lalu jangan salah juga nih, gaya hidup modern itu membuat keinginan kita jadi semakin banyak. Dulunya kalau beli sepeda ya, papa-papa itu dulunya kalau beli sepeda, yang penting sepedanya bisa jalan. Sekarang nggak mau, maunya Brompton gitu ya, puluhan sampai ratusan juta. Di foto Instagram bisa keren gitu. Nah, sebuah survei dilakukan oleh AC Nielsen mengatakan bahwa 80% eksekutif terancam miskin di hari tua. Eksekutif itu yang gajinya besar loh ya. Itu aja bisa terancam miskin. Nah, bagaimana kalau yang gajinya biasa-biasa? Waduh, gimana nih ya? Karena apa ya itu tadi, kadang kita nggak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, lalu ada satu survei nih ya, generasi milenial yang sebagian kini telah menjadi orang tua muda, ternyata banyak yang belum berkomitmen menabung. Hasil survei yang dirilis oleh Indonesia Millennial Report 2019 menyebutkan kelompok usia produktif 20-35 tahun di Indonesia hanya menyisihkan 10,7% dari pendapatan rutin mereka untuk tabungan. Pendapatan para keluarga milenial itu sudah lebih dulu habis untuk menutup kebutuhan rutin bulanan dan biaya hiburan. Nah, terus saya harus gimana nih? Nah, ini ada langkah-langkah dalam melakukan financial planning ya. Langkah-langkahnya nanti kita akan lakukan pelan-pelan tapi gampang kok ya. Yang pertama adalah 1, kita mengevaluasi dulu kondisi keuangan. 2, kita menyusun tujuan keuangan relatif cara mencapainya.
melakukannya, dan direview. Jadi simple kok Maya langkah-langkahnya. Nah, kita akan mulai dengan langkah-langkah awal. Jadi kita udah sampai di level yang mana nanti. Semoga bisa sampai melakukannya dengan disiplin. Nah, kalau kita bicara perencanaan keuangan pribadi itu juga seperti orang naik tangga, ya. Jadi di awal Mama harus bisa memanage cash flow dulu dan dana darurat. Nah, siapa nih yang belum punya dana darurat karena kepake terus? Nah, ini kita harus siapkan. Nah, setelah itu kita bicara tentang proteksi atau perlindungan, insurance ya, yang basic aja. Nah, baru setelah itu lompat ke investasi. Nah, orang biasanya 2 tangga awal dia nggak bisa, tiba-tiba ngelihat teman-temannya cuan saham, cuan kripto, cuan ini itu, langsung nyebur di investasi. Investasi itu bisa untung, bisa rugi. Salah milih instrumen, maka kita bisa rugi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya langsung lompat, ya ada yang beruntung nggak jatuh. Tapi kalau yang nggak beruntung, tangganya dilewatin, suka jatuh. Nah, setelah itu kita bisa merencanakan hari tua atau dana pensiun, mendistribusikan kekayaan. Jadi ninggalin warisan itu pun ada ilmunya. Karena kadang jangan-jangan kita ninggalin warisan yang justru beban bagi anak gitu ya. Dan juga kita bicara pajak. Kalau sudah selesai level-level bawah, kita bisa ke level-level yang lebih atas sampai kita mencapai yang namanya kebebasan finansial. Nah, terus bagaimana nih ya langkah pertamanya? Kan tadi harus bisa yang namanya manajemen cash flow gitu ya. Nah, untuk manajemen cash flow ini, yang pertama adalah kita setiap kali gajian bikin pos pengeluaran. Mama, sebentar aja ya, ya namanya ibu-ibu begini, anak saya lagi ada keperluan sebentar aja, 1 menit ya Mama ya. Ini boleh dibaca, Mama Kiana mau sebentar aja. Oke, sebentar. Baik, Mama Kiana. Ya, itu dia ya. Kalau mengisi webinar, kita pastinya akan ada gangguan-gangguan, tidak apa-apa ya. Kita tunggu sebentar saja sambil saya bacakan ya. Untuk pos pengeluaran setelah mendapatkan penghasilan, kita bisa membagi pengeluaran bulanan menjadi 5 pos, yaitu pengeluaran sosial, minimal 2,5%, menabung dan berinvestasi minimal 10%, cicilan hutang maksimal 30%, kebutuhan rutin maksimal 60%, dan pengeluaran lifestyle maksimal 20%. Begitu ya Mama Kiana ya? Iya, ini udah kembali nih, biasa lah ya Mama mau megang anak gini nih suka di ini ya. Tidak apa-apa Mama. Nah, akan saya lanjutkan ya Miss ya. Nah, jadi pertama kali dapat gaji, kita bikin budgeting. Itu wajib Mama ya, supaya apa? Supaya ada remnya. Nggak budgeting nggak ada remnya. Terus ini kenapa kalau dijumlahin nggak 100%? Jadi begini, kondisi kehidupan setiap orang itu berbeda ya. Ada yang memang sekarang masih banyak cicilan hutangnya, maka kita akan fokus di situ. Ada yang mungkin nggak ada cicilan hutang, tapi ingin menyiapkan sesuatu lebih banyak. Nah, sehingga yang dituliskan di sini adalah batasan minimum dan maksimum. Mama-mama bisa sesuaikan dengan kondisi kehidupannya masing-masing nih ya. Nah, jadi pertama nih dapat gaji, langsung bagi ke dalam 5 pos ini. Pos ini juga urut, Ma. Jadi kalau dia ditaruh di atas, maka dia harus didahulukan, ya. Nah, yang pertama adalah pengeluaran sosial, biar berkah Mah ya. Pengeluaran sosial harus ada ya, biar berkah rezeki kita biar tetap berkah. Mama bisa taruh minimal 2,5%. Minimal. Tapi saya mau lebih banyak, saya mau 40%. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin aja keuangannya udah longgar sehingga pengeluaran sosialnya besar, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini ditulis minimal, maka Mama boleh tingkatkan semaksimal mungkin. Kalau di sini ditulis maksimal, maka Mama harus turunkan semaksimal mungkin, ya. Nah, jadi sosial itu minimal 2,5%, boleh lebih banyak lagi. Lalu dulu kan menabung dan berinvestasi, karena seringkali yang datang ke saya adalah saya nggak bisa nabung, Mbak. Bukan nggak bisa nabung, ya karena tabungannya ditaruhnya di belakang, dipakai konsumsi dulu, nggak akan ada sisa mah. Ya, jadi di depan potong dulu untuk menabung dan berinvestasi. Minimalnya 10%.
Jadi kalau ada income 5 juta, minimal 500.000 sudah harus masuk rekening untuk tabungan dan investasi. Kalau bisa lebihkan gitu ya. Nanti kalau mama-mama sudah menuju financial freedom, itu bisa-bisa pendapatan yang digunakan untuk menabung dan investasi itu akan jauh lebih banyak. Bisa nabung sampai 70-80%. Ada banyak ya, ada banyak case-case yang saya hadapi udah oke banget gitu. Nah, kalaupun kita ada cicilan hutang, nyicil KPR, nyicil mobil, nyicil Tupperware, nyicil spray, nyicil macam-macam, kalau di total jenderal, maka jumlahnya maksimal 30% dari pendapatan. Jadi kalau pendapatannya mama ini ada misalnya 10 juta, maka total jenderal untuk nyicil utang adalah 3 juta. Lah, KPR saya udah 2,9, Mbak. Ya udah, jangan ambil utang lagi dulu sampai pendapatannya naik atau utangnya turun. Ya kan biasanya semakin lama kita merasanya semakin turun. Nah, next adalah kebutuhan rutin. Makan, listrik, bayar kuota, bayar untuk anak macam-macam, itu maksimal di 60%. Kalau bisa mama turunkan ya. Kalau bisa turun kurang dari 60%. Supaya apa? Supaya lebih banyak space untuk nabung dan investasi. Mah, kalau financial planning masih boleh seneng-seneng nggak? Oh, boleh banget. Justru financial planning itu mengajak kita hidup supaya balance ya. Nah, pengeluaran untuk lifestyle itu maksimal 20%. Jadi kalau pendapatannya total misalnya 10 juta, 2 juta untuk seneng-seneng. Boleh dibagi nih. Kalau memang hobi mama dan papa beda-beda, boleh dibagi sejuta-sejuta. Misalnya mama pengen, aku pengen tas yang mahal, yang 5 juta. Ya mama kumpulin dulu dari jatah pribadinya mama tadi untuk lifestyle. Jadi tetap boleh, nggak masalah gitu ya. Nah, jadi boleh nggak Mbak misalnya ngopi-ngopi, misalnya beli make up, lucu-lucu, boleh. Tapi kan ada budgetnya. Maksimal hanya 20%. Mah, papa lagi pengen PS5 gitu, harganya mahal. Ya udah, nggak apa-apa, papa kumpulin dari budget lifestyle masing-masing. Jadi nggak ada berantem, nggak ada saling menyembunyikan pembelian dan macam-macam karena semua sudah tahu jatahnya masing-masing. Nah, next, manajemen cash flow udah bisa, cash flow-nya udah positif gitu ya. Apa nih yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, ini contoh nih, ada orang bikin alokasi pengeluaran tadi seperti ini. Nah, jadi karena dia ada cicilan hutang 30%, dia nggak pakai lifestyle, jadi dia nahan diri dulu. Jadi dia nggak banyak-banyak beli yang sesuatu yang hobi, karena dia beresin cicilan utangnya dulu nih. Dia sosial ada 10%, lalu dia untuk menabung investasi asuransi dia taruh di 20%, konsumsi rumah tangga di 40%. Kalau dijumlahkan udah pasti 100% gitu ya. Jadi mama bikin sendiri sesuai kondisi kehidupan mama saat ini, karena setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, terus gitu ya, langkah kedua tadi apa? Ngecek kondisi keuangan. Sekarang Mama tinggal ambil kertas sama bolpen, Mama tinggal memetakan yang namanya aset. Nah, aset itu isinya adalah kas atau setara kas tabungan saya berapa ya, deposito saya berapa. Nah, lalu juga aset yang dipakai, rumah tinggal, mobil, itu aset pakai. Lalu aset investasi, misal Mama ada kos-kosan, ada kontrakan, ada reksadana, saham, macam-macam gitu ya. Nah, ini yang suka terjadi di Indonesia adalah pada saat kita ada kenaikan pendapatan, orang pasti meningkatkannya di aset pribadi atau pakai dulu. Rumahnya dimewahin, mobilnya nyicil yang paling bagus gitu ya. Nah, saran saya jangan. Kalau pendapatan kita naik, kembangkan dulu aset yang paling bawah ini, aset investasi. Kenapa? Karena kalau investasi, dia akan menghasilkan pendapatan lagi buat kita. Jadi pendapatan kita itu akan tambah banyak, tambah ngegulung. Nah, kenapa tetap punya aset kas setara kas? Nah, ini salah satunya untuk dana darurat. Jadi kalau ada apa-apa nggak perlu ngutang, karena kita sudah punya dana darurat. Nanti berapa dana daruratnya saya jelasin juga. Nah, tapi pada intinya mama-mama boleh memetakan asetnya apa aja nih, gitu. Lalu mama silakan memetakan hutang saya. Hutang jangka pendek, misalnya kartu kredit ada berapa, hutang jangka panjang KPR sisa berapa. Nah, kalau kita hitung semua aset tadi dikurangi hutang, itu adalah nilai kekayaan bersih kita. Harus apa? Harus positif. Karena kalau negatif berarti lebih banyak utang daripada aset. Dan ini bisa sangat berbahaya, ya. Nah, jadi yang pertama petakan aset,
dan hutang. Akan keluar nilai kekayaan bersih. Setelah itu ngapain? Setelah itu jangan lupa kita memetakan nih selama ini duit masuk dari mana aja. Entah itu dari gaji suami, dari uang belanja, gaji mama sendiri, ada tunjangan, ada bonus, misal punya saham ada dividen, ada pendapatan bunga misalnya dari obligasi atau dari deposito, itu mama petakan. Lalu untuk pengeluaran, ada pengeluaran tetap, ada pengeluaran variabel kan ya. Pengeluaran tetap itu apapun yang terjadi ya harus dibayar. Cicilannya pasti sama gitu ya. Cicilan KPR, premi asuransi kan jumlahnya sama. Pengeluaran variabel itu ada makanan, transportasi, pakaian, hiburan, itu total berapa. Nah, selama ini apakah duit yang masuk lebih banyak daripada duit yang keluar? Kalau enggak, berarti perlu direview ulang. Nah, kita akan mendapatkan angka nilai bersih arus kas masuk. Jadi duit masuk dikurangi duit keluar. Begitu sudah punya catatan ini, nah bisa kita check up sendiri. Ibarat gini ya, Maya. Misalnya nih Mama Kiana, hari Senin mau divaksin nih Mama Kiana. Kayaknya sehari-hari nggak pernah sakit, baik-baik aja gitu ya. Tapi akhirnya Mama Kiana kemarin check up juga ke dokter, karena kan takut gitu kalau belum check up gitu. Ternyata apa? Tensinya ketinggian. Terus habis gitu ada asam urat nih ketinggian, nggak nyangka loh kita ya, karena kelihatannya sehat gitu ya, hidup sehat segala macam, tapi ternyata kejadian juga nih gitu. Waduh, ternyata sama seperti keuangan kita merasanya oh aku baik-baik aja kok selama ini, pas dicek ternyata nggak sehat. Nah kalau nggak dicek takutnya tahu-tahu kolaps gitu aja ya, makanya selain ngecek kesehatan kita juga harus ngecek keuangan. Nah, bagaimana keuangan kita dikatakan sehat? Yang pertama, satu adalah mampu menabung minimal 10% dari pendapatan. Jadi tadi kalau total berdua mama papa misalnya 10 juta sebulan, maka minimal yang ditabungkan adalah 1 juta. Enggak, Mbak, nggak pernah habis terus nggak sehat. Review ulang, mana pengeluaran yang bisa kita cut atau mana pendapatan yang bisa kita tambah. Kita cari side job, misalnya begitu. Terus yang kedua adalah punya dana darurat. Dana darurat itu berapa? Nih misalnya miss-miss yang masih single, boleh kok 3 kali pengeluaran bulanan aja. Jadi kalau selama ini sebulan habisnya 1 juta, ya harus punya dana darurat 3 juta. Kalau sudah menikah, biasanya kita tingkatkan. Suami istri nih ya. Nah, kita bisa ambil sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, misalnya sebulan habisnya 2 juta, maka harus punya 12 juta. Dana darurat, tidak kesenggol-senggol ya. Atau misalnya sudah menikah punya anak 1, itu biasanya 9 kali pengeluaran bulanan. Atau kalau mau lebih aman, karena ini masa pandemi dan nggak tahu nih ya sampai kapan pandeminya, maka tingkatkan sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Yuk kita cek lagi. Cicilan utang konsumtif atau non-KPR itu nggak boleh melebihi 15% pendapatan. Jadi kalau mama punya cicilan kartu kredit, misalnya pendapatan 10 juta, cicilan kartu kreditnya 2 juta, itu udah nggak sehat. Mama harus lunasi dulu, karena maksimalnya adalah 1,5 juta. Terus semua utang kita kalau dijumlah, ada utang KPR, kartu kredit, macam-macam, itu kalau dijumlah, itu nggak boleh melebihi 35% pendapatan. Tadi bahkan kalau bisa di bawah 30%. Ya, nah karena apa? Karena seringkali kisah-kisah yang terjadi itu ya, dia gajinya gede, tapi cicilannya juga luar biasa. Ketika ada pandemi, gajinya macet, cicilan jalan terus, bunganya jalan terus. Bunga itu sifatnya compounding ya, Mama Papa ya. Jadi, kalau kita ngerti konsep bunga, kita itu akan lebih cenderung berinvestasi daripada berhutang. Karena bunga itu ketika dia tidak dilunasi, maka dia akan berbunga. Jadi selalu dibilang bahwa compound interest atau bunga berbunga itu salah satu keajaiban dunia. Ajaib gimana gitu ya? Kalau kita naruh 500.000 sebulan suku bunga misalnya 7%, itu pada saat misalnya 10 tahun, kita bukan 500.000 kali 12 kali 5 gitu ya. Tapi ditambah bunga tadi, gulungnya ternyata lebih banyak, bisa sampai berlipat-lipat. Karena bunga sifatnya compounding. Jadi kalau bisa utangnya jangan terlalu besar, karena kita akan terus bayar bunga walaupun kita nggak bisa bayar cicilannya tadi ya. Nah, setelah itu Mama melihat lagi nih, semua hutang Mama dibagi dengan semua aset Mama tadi, itu harus kurang dari 50%. Jadi memang kita tidak boleh hidup itu terlalu banyak dibangun sama hutang.
Kita tingkatkan aset gitu ya supaya rasionya baik gitu. Kalau misalnya sekarang kok utang saya lebih banyak daripada aset, ya kita harus melakukan cara untuk mulai melunasi utang ini. Total aset investasi dibanding nilai kekayaan bersih di atas 50%, terutama mendekati masa pensiun. Ini saya kasih contoh nih, Maya. Jadi saya pernah bahas tuh di Instagram saya. Waktu itu ada salah seorang artis yang lumayan ngetop gitu ya. Dan kita nggak nyangka, masa sih gitu ya, dengan sengetop itu sekarang aset dia cuma segitu, dan itu hanya dalam bentuk aset pakai, yang nilainya terdepresiasi. Sedangkan pada saat itu pandemi, nggak ada job sama sekali, pengeluaran jalan terus, semua asetnya hanya aset pakai. Dia cuma punya deposito sekitar berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah dia punya deposito sekitar 3 miliar gitu, yang dengan suku bunga yang sangat rendah, saat ini ya dapatnya cuma berapa? Nggak setara dengan pengeluaran dia. Ya, karena kita bicaranya artis ya, bukan kita nih rakyat jelata. Nah, ternyata sekarang pun dia juga udah mau mendekati masa usia pensiun. Terlalu banyak naruh di aset pakai. Rumahnya memang mewah, mobilnya memang mewah. Ya, tapi mobil mewah pun kalau dijual nilainya luar biasa turun. Rumah mewah kalau dijual dia tinggal di mana, itu rumahnya cuma satu, ceritanya begitu. Nah, maka dari itu kayak kata saya tadi, kalau memang nanti dapat tambahan pemasukan, itu yang kita bangun adalah aset investasi duluan, ya. Yang lain yang aset pakai biasa-biasa aja nggak apa-apa. Nanti pada saat udah lebih gede pendapatan kita, nah kita bisa ke situ ya. Jadi bisa menaikkan gaya hidup di situ nantinya. Karena gaya hidup itu sekali naik susah turun, mama-mama ya. Jadi nggak ada yang mau turun biasanya. Nah, makanya kita kalau naik itu bertahap aja gaya hidupnya. Nah, berarti kita melakukan evaluasi ya. Jadi apakah dana darurat sudah ada, tingkat hutangnya sudah sesuai ya, maksimalnya berapa tadi udah sesuai, tabungan udah oke, asetnya udah terbagi ke aset-aset investasi dan persiapan pensiun. Nah, baru kita bisa bilang apakah keuangan kita sehat. Kalau nggak sehat gimana? Ya disehatin ya, tahu ilmunya hari ini, maka kita berusaha untuk menyehatkan. Nah, tadi bolak-balik ngomongin namanya dana darurat gitu ya. Nah, dana darurat itu apa? Dana darurat atau emergency fund itu dalam sebuah keluarga memiliki peran yang penting, khususnya dalam keadaan genting atau mendesak ya. Nah, berapa sih jumlahnya gitu dan ditaruh di mana? Karena kalau ditaruh di bawah kasur ya kalah juga sama yang namanya inflasi. Ditaruh di instrumen yang tidak menguntungkan kan sayang gitu ya. Nah, jadi tadi udah saya bilang dana darurat bisa 3, 6, 9, 12 bulan kali pengeluaran ya. Terserah mama mampunya di mana dulu, tadi sesuai dengan kondisi hidup masing-masing. Nah, dana ini kita kumpulkan, kita taruh di tempat-tempat yang mudah diambil, aman, dan tidak bersifat spekulatif. Boleh nggak dana darurat saya taruh di saham? Ya nggak boleh ya, saham hari ini naik, besok turun, naik turun, bisa macam-macam seperti itu. Pas kita butuh, pas turun, ya kita rugi. Ya, jadi kalau kita bicara aset keuangan, semua nilai itu kan nilai kertas. Misalnya nih, hari ini, misalnya, waduh saham saya rugi 8 juta, itu kan nilai kertas. Kalau tidak kamu cairkan, ya itu hanya di kertas. Karena dia bisa naik lagi nih besok, gitu ya, lusa bisa naik lagi. Pada saat naik kamu jual, ya sebenarnya kamu untung juga, gitu ya. Nah, jadi kalau dana darurat, itu biasanya kita taruh di tabungan, kita taruh di deposito, kita taruh di emas, kita taruh di reksadana pasar uang. Semua cepat dicairkan dan semua tetap menghasilkan. Ya, reksadana pasar uang masih bisa kasih imbal hasil 6-7% setahun saat ini. Kalau kita taruh di deposito maksimal 3,5% ya, kalau nggak salah cuma segitu sekarang. Apalagi di tabungan kurang dari 1%. Nah, makanya kita milih instrumennya ini yang harus kita perhatikan. Nah, setelah itu dana darurat sudah oke nih. Asuransi sudah ada BPJS misalnya. Nah, terus apa nih tahapan selanjutnya tadi? Investasi. Nah, kenapa sih seringkali kita nggak berani berinvestasi? Ya karena cerita-cerita yang jelek itu biasanya kan investasi bodong. Yang udah jelas gitu ya, dia nggak masuk akal returnnya, tapi diikutin sama orang. Karena orang cenderung ingin dapat kekayaan dalam waktu singkat. Nggak bisa gitu. Kalau investasi kita berproses ya. Jadi yang pertama, kenapa kadang orang belum berani berinvestasi? Satu, belum memahami dengan baik kebutuhan keuangan yang akan datang, ya. Jadi ya udahlah, pikir belakang, selalu gitu. Nanti kan ada rezekinya. Ya rezeki kan harus kita usahakan dan akan lebih
tenang, nyaman gitu ya kalau kita udah ini ya, kalau kita udah tahu nanti kebutuhan ini dibiayai dari mana. Sudah memahami kebutuhan keuangan tapi nggak ada duit Mbak, mau investasi gimana? Nah, saya sering bilang, dari hemat aja ya, hemat ngopi-ngopi, dari hemat masak sendiri, misalnya 1 minggu 100.000 aja, 1 bulan 400.000. Saya ada tulis di postingan saya. Masukin ke RDPU, nanti 4 tahun dapat Scoopy. Jadi cuman hemat dikit ya, nggak ngopi 100.000 aja. Nanti 4 tahun bisa dapat Honda Scoopy nggak pakai nyicil gitu ya, bisa. Nah, makanya kita pilih instrumennya. Sudah memahami kebutuhan keuangan tapi mengandalkan bunga bank. Semua cuma ditabung. Ya kan tabungan aman, Mbak. Ya sekarang dengan kondisi resesi, pemerintah menurunkan suku bunga. Suku bunga di Indonesia itu sekarang paling rendah sepanjang sejarah Indonesia ya. Jadi kalau kita punya dana less than 1 miliar itu mungkin bunganya nggak ada. Ya, bunga itu cuma 0-1%. Inflasi ya di negara kita itu 3-4%. Berarti kalau kita taruh duitnya hanya di tabungan saja gitu ya, maka kita udah kalah sekitar 2-3%. Duit kita nilainya sudah berkurang 2-3%. Walaupun dia ada kita tabung. Makanya kita harus diversifikasi dengan investasi. Atau benar-benar cuek nih ya, karena saya sering juga, udahlah belum tentu usianya panjang. Iya, kita belum tentu usianya panjang. Tapi anak-anak kita nantinya masih akan terus butuh biaya. Kalaupun nggak menyiapkan untuk diri sendiri, yuk kita siapkan buat anak-anak kita. Ya, supaya apapun yang terjadi sama kita, anak-anak masih bisa meneruskan hidupnya dengan nyaman. Ya, itulah kenapa ya harus mulai belajar untuk berinvestasi. Nah, mencapai tujuan keuangan dengan investasi itu bagaimana sih? Sering ditanya nih, Mbak, investasi yang aman sekarang apa? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Investasi yang menguntungkan sekarang apa? Saya nggak bisa jawab. Kecuali mama papa bilang sama saya, Mbak, investasi yang aman apa? Oke, mama mau pakai uangnya untuk apa? Oh, uangnya mau mama pakai jalan-jalan, Mbak, keliling Eropa gitu ya. Berapa tahun lagi, Ma? 3 tahun lagi. Udah jelas nih ya, pertanyaan nomor 1, uangnya mau dipakai apa? Jalan-jalan ke Eropa. Jangka waktu tujuannya 3 tahun lagi. Profil resikonya bagaimana? Profil resikonya, waduh, mama ini kalau ada apa hilang dikit langsung deg-degan, nggak berani, gampang nangis-nangis, gampang kepikiran. Oke, berarti kemungkinan konservatif ya. Ketersediaan dananya gimana, Ma? Ya, mama mau nyisihin dari dari uang belanja. Oh, oke. Nah, kalau dikasih seperti itu, saya akan jawab nih, oh mama investnya di RDPT. Reksadana pendapatan tetap itu cocok banget untuk tujuan keuangan mama. Tapi misalnya nih ada mama datang sama saya, Mbak, ini saya dapat warisan nih dari orang tua. Ini kalau saya beliin mobil, saya beliin macam-macam nanti habis. Ini ada warisan 1 miliar nih, harus saya apain? Ya saya tanya, mama butuh uang ini nanti kapan? Ya masih 2 tahun, 3 tahun lagi lah. Oke, mama pengen nggak dapat pendapatan dari uang ini setiap bulan? Oh iya, pengen seperti itu. Maka saya akan bilang, ya masukkan aja di obligasi pemerintah, gitu ya. Nah, jadi instrumen investasi apa, itu akan sangat bergantung tujuan keuangan, jangka waktu, profil resiko, dan ketersediaan dana. Nah, kenapa sih harus berinvestasi? Karena kita menghadapi fase kehidupan ya, dari kita lulus, menikah, hamil, melahirkan, anak-anak harus sekolah, hamil lagi, melahirkan lagi. Nanti anak-anak ada lagi yang harus dibiayai sekolahnya, ingin juga punya rumah, ingin macam-macam. Ada fase kehidupan dan semua butuh biaya. Dan yang kedua ada yang namanya inflasi. Jadi kalau nabung aja itu nggak cukup sebenarnya, makanya harus berinvestasi. Nah, prinsip dasar investasi sebenarnya sederhana banget, Mama ya. Kalau ada orang nawarin investasi return yang gede, resikonya gede. Artinya duit kita akan sangat mungkin untuk hilang. Ya. Jadi misalnya ada yang bilang gini, "Ma, taruh uang di saya nih 5 juta. Nanti per bulan saya kasih 1,5 juta." Itu 30% loh sebulan, 360% setahun. Itu sama dia duitnya diapain ya? Kemungkinan yang seperti itu adalah skema Ponzi. Mama ikut di awal, mama masih dapat, begitu mama masukin semua duitnya, buyar. Lari orangnya, udah hilang gitu ya. Nah, sering sekali seperti itu. Makanya kalau ada yang nawarin investasi, satu,
bandingkan dulu sama yang wajar, suku bunga wajar di negara kita berapa. Lawang deposito aja ngasihnya 3,5%, kok kamu ngasih 3,60, itu nggak masuk akal. Ya, 2, boleh juga cek ke OJK. 157 di telepon aja nih, ada orang nawarin investasi seperti ini, jangan-jangan investasi bodong. OJK punya Satgas Waspada Investasi Bodong. Bisa langsung dicek di situ, jadi kita nggak mungkin ketipu. Nah, prinsip dasar investasi yang kedua adalah jangan taruh telur di satu keranjang. Ya, jangan ditaruh satu instrumen aja. Telur itu taruh satu keranjang, keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Nah, sehingga misalnya contoh gini nih, contoh ya, mama belinya cuman saham beli terus ya. Nah, tapi ternyata terjadi krisis, itu saham jatuh. Tapi di sisi lain, kalau terjadi krisis, emas harganya bisa 2 kali lipat. Kalau mama diversifikasi, artinya mama punya saham, mama punya mama juga punya emas. Pada saat si saham turun, emasnya mama nanti naik gitu ya. Jadi kita diversifikasi ke berbagai instrumen, jangan ditaruh hanya di satu instrumen. Apalagi begitu denger nih, kripto cuan, waduh, semua ditaruh di kripto. Itu ada ya temen yang sampai hancur banget, sampai ini ya. Jangan lupa juga investasi itu pakai uang dingin, Mama tadi ya, dana darurat beres, asuransi udah oke, tercover, lalu masih ada uang dingin, nah kita berinvestasi. Karena itu tadi investasi bisa untung bisa rugi, makanya milih instrumennya supaya kita tidak merugi ya. Jangan begitu lihat temennya, wah ini keren langsung dijebloskan semua. Apalagi sampai gadein rumah buat investasi. No, a big no ya. Investasi harus dengan uang dingin. Nah, Mama, apakah saya harus selalu punya saham nih? Ya enggak lah, karena orang itu sifatnya beda-beda. Ada namanya kategori investor ya. Ada yang pertama konservatif. Untung kecil nggak apa-apa, asal nggak rugi. Ada yang moderate ya, untung sedang, tapi kalau rugi kecil aja. Ada juga yang orangnya agresif nih, yang penting untung gede, rugi nggak masalah. Nah, misalnya kalau Mama berada di konservatif gitu ya, mungkin saham nggak cocok, karena nanti begitu sehari hilang 10 juta, 20 juta, itu udah langsung stres. Ya, mungkin nggak cocok ke situ. Makanya Mama bisa cari instrumen yang lebih cocok. Jadi investasi itu jangan sampai bikin kita jantungan, Ma. Karena kalau jantungan nanti biaya untuk mengobatinya lebih mahal lagi gitu ya. Jadi investasi itu sesuaikan dengan profil resiko. Saya contohkan saya sendiri. Kalau saya tipenya moderate ya. Nah, tapi saya diversifikasi. Artinya hampir semua instrumen investasi saya ada gitu ya. Tapi besarnya lebih banyak di mana, itu lebih yang cocok sama profil resiko saya. Jadi mungkin misalnya saat ini saya paling senang ada di surat berharga milik pemerintah. Itu cocok nih untuk orang-orang yang moderate maupun konservatif. Ya, kalau misalnya lebih agresif, lebih taruh di instrumen seperti saham atau peer-to-peer lending, ya boleh juga gitu ya, karena kan memang ini harus sesuai karakteristik. Nah, saya contohkan pencapaian tujuan keuangan dengan investasi. Ada kisah nih ya. Ada mama papa muda yang 2 tahun lagi anaknya akan masuk SD. Setelah ngecek-ngecek, kurang lebih 2 tahun lagi itu uang pangkalnya 10 juta. Nah, selain ingin mempersiapkan dana untuk uang pangkal, ini mama papanya ingin supaya 1 tahun pertama itu nggak mikir dulu SPP-nya, karena mama papa ingin ada tujuan yang lain. Nah, jadi setelah ditanya-tanya juga gitu ya, SPP yang harus dibayar itu adalah 1 juta per bulan. Dikali 12 atau 1 tahun sama dengan 12 juta. Maka mama dan papa saat ini membutuhkan untuk mengumpulkan 22 juta ya, dan ingin terkumpul dalam waktu 2 tahun. Nah, case-nya adalah mama cuma punya uang sedikit-sedikit nih, penghematan-penghematan dari berbagai instrumen belanja yang di rumah. Ketersediaan dananya nggak langsung banyak. Nah, kalau kita lihat di sini jangka waktunya sifatnya menengah ya. Jadi jangka waktu itu kalau dia kurang dari setahun dia pendek, 2 sampai 5 tahun itu menengah, di atas 5 tahun adalah karena jangka waktunya adalah menengah dan duitnya adanya tiap bulan, maka instrumen yang tepat adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap saat ini itu dengan kondisi ekonomi saat ini dia menghasilkan kurang lebih 8% per tahun. Maka tiap bulan Mama menyisihkan 848.000. Nah, begitu hari H masuk SD, duitnya udah ada semua. Ya, udah tenang, bahkan sampai anaknya SD naik kelas 2 nggak perlu mikirin biaya sekolah. Jadi Mama bisa prepare lagi nih buat uang pangkal SMP, buat uang pangkal SMA. Jadi kita prepare-nya duluan.
Bahkan boleh nggak menyiapkan dana kuliah dari sekarang? Boleh, karena kalau kita nyiapkannya dalam jangka waktu yang panjang, walaupun sekarang duitnya dikit, itu hasilnya bisa besar di belakang. Ingat konsep compounding interest. Jadi apa-apa kalau kita taruh di instrumen ini, gitu ya, dia bisa lebih besar. Nah, yang penting nggak salah pilih instrumennya. Karena kalau 2 tahun lagi, lalu mama taruhnya misalnya di saham, itu juga nggak bisa. Saham itu untuk tujuan keuangan di atas 5 tahun. Ya itu tadi, jangan-jangan pas hari H duitnya butuh, ternyata sahamnya lagi hancur, lagi jatuh. Nah, masa nanti nggak jadi sekolah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Dan ini mama tinggal bikin aja. 1 tahun tujuan keuanganku apa, 2-5 tahun apa, di atas 5 tahun apa. Udah diisi aja tiap bulan gitu ya ke situ. Nanti pada saat hari H dibutuhkan, itu duitnya udah ada. Kita udah nggak perlu mikir utang dan macam-macam, udah nggak perlu mikir gitu ya. Plus nanti mama juga bisa dapat passive income ya kalau memang udah gede nih dananya lalu pengen dibelikan misalnya nih rumah buat kontrakan itu kan passive income, dibelikan obligasi itu juga passive income. Jadi macam-macam nih cara untuk mencapai tujuan keuangannya. Nah, berarti kalau bisa disampaikan ya untuk keluarga muda itu harus gimana? Satu, ya harus berdiskusi supaya tidak ada rahasia ya. Namanya juga suami istri itu kan tim. Jadi kita mendiskusikan keuangan dengan pasangan. Jadi nggak ada yang merasa, ih pasanganku terlalu boros, ih pasanganku begini. Ya kita diskusi dulu ya. Nah, sama-sama nih, ini pendapatan papa segini, mama segini, nanti rumah tangga bagaimana? Atau papa segini, bonusnya segini, ini ditatanya bagaimana gitu ya. Makanya kan mama-mama ini kan manajer keuangan keluarga sebenarnya. Kalau ilmu financial planning-nya bagus, maka sebenarnya nanti keuangan keluarga itu akan bagus. Lalu membangun positive money habits. Positive money habits itu adalah apa? Mendahulukan yang penting-penting dulu, terutama mendahulukan sosial, tabungan, investasi. Itu diduluin. Jadi setiap kali dapat rezeki itu bukan langsung mikir aku mau beli barang konsumtif apa, enggak. Tapi aku mau taruh di instrumen yang mana dulu supaya nanti lebih longgar gitu ya untuk bisa dapat barang yang kita inginkan, nanti akan lebih longgar. Nah, lalu yang ketiga, mengendalikan pengeluaran dengan membuat skala prioritas. Ya, namanya mama-mama semua pengen dibeli. Hari ini pengen beli tas, besok pengen beli baju, besok pengen beli dekor rumah, besok pengen beli tanaman, mainan anak, semua pengen dibeli, gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan setiap bulan adalah bikin skala prioritas. Mana yang bisa saya penuhi duluan dan harus dipenuhi, atau berupa kebutuhan, mana yang cuma keinginan, yang kalau saya lupakan ya udah lupa ya. Saya suka kasih tips tuh sama mama. Kalau pengen check out barang atau ke mall gitu ya, coba tahan dulu 1 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam kita sudah lupa sama barang itu, berarti dia hanya keinginan. Ya, kalau dia hanya keinginan, sekarang duit yang tadinya untuk kasih keinginan tadi, mama masukin instrumen investasi, duitnya berkembang. Jadi akhir tahun kita tuh nggak cuma ngeliatin tumpukan baju, tumpukan tas, sepatu yang nilainya terdepresiasi, tapi kita melihat tumpukan investasi yang nilainya terapresiasi. Tadi bikin tujuan keuangan ya Mama ya, tujuan keuangan tahun depan mau apa, 2-5 tahun mau apa, di atas 5 tahun mau apa. Jangan lupa juga jaga rasio utang maksimal 30% dari pendapatan. Kalau sekarang udah kebanyakan gimana? Yuk kita cicil satu persatu ya. Kita cari metodenya supaya ini bisa tercicil satu persatu sampai tertutup sampai maksimal 30% dari utang dari pendapatan ya. Utang konsumtif itu harus seperti itu. Kalau belum punya dana darurat, sekarang mulai nyisihin ya dana darurat. Boleh 3, 6, 9, 12 kali pengeluaran bulanan tergantung kondisi yang mama papa hadapi saat ini. Jadi kalau keluarga anaknya 2 gitu ya, ya sudah harus 12 kali pengeluaran bulanan. Makanya harus bikin catatan nih, pengeluaran bulanan saya yang paling penting itu apa aja yang harus selalu saya bayar. Dana darurat ini juga berguna Maya di masa pandemi, banyak yang berterima kasih sama mamanya Kiana karena udah ngerti dana darurat. Karena tiba-tiba di PHK, ada yang tiba-tiba omset usahanya turun, ada yang tiba-tiba income-nya berkurang. Itu ternyata bisa survive dengan yang namanya dana darurat sambil dia mengumpulkan skill baru untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nah, jangan lupa juga melindungi keluarga dengan asuransi yang paling minimal aja dulu, nggak apa-apa Maya, mampunya BPJS nggak apa-apa ya, jadi asuransi kesehatan. Atau kalau memang pencari nafkah utama di sebuah keluarga itu hanya satu, maka satu orang ini boleh diasuransikan jiwa. Tujuannya apa?
Kalaupun misalnya nggak ada duluan gitu ya, kita nggak pernah tahu masa depan. Kalau nggak ada duluan, maka keluarga yang ditinggalkan masih bisa hidup dengan uang pertanggungan sampai dengan nanti bisa dapat income sendiri. Jadi untuk apa ya? Untuk jaga-jaga. Nah, lalu juga menambah sumber penghasilan dan terus mengembangkan diri. Jadi kalau misalnya mama-mama di rumah gitu ya, apa nih yang bisa dilakukan secara online? Karena sekarang ternyata ya bisnis-bisnis online itu luar biasa hasilnya. Dan itu bisa dilakukan di rumah, tetap pegang anak tapi bisa tetap dapat income. Nambah skill baru, menyesuaikan dengan kemauan pasar saat ini apa. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah keuangan kita itu akan baik-baik aja gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu Mama nanti kita bisa lanjutkan kalau misalnya ada yang pengen curhat, diskusi, konsultasi, silakan. Setelah ini kita bisa lanjutkan. Tapi yang pasti memang perencanaan keuangan harus dilakukan supaya keuangan keluarga kita bisa sehat dan semua tujuan keuangan kita bisa tercapai. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak Mama Kiana. Wow, materi yang sangat menarik sekali ya pastinya ya. Jadi sangat terbantu sekali dengan pemaparan materi yang diberikan oleh Mama Kiana atau oleh Mama Wulan. Jadi bisa lebih tertata lagi keuangannya begitu ya Mama ya. Nah, dan juga banyak-banyak tadi yang disampaikan trik-triknya agar bisa sekiranya balance antara pengeluaran dan pemasukan atau kalau bisa surplus gitu ya Maya? Betul sekali. Oke, baiklah. Oke, kita buka sesi pertanyaan boleh ya Maya? Boleh langsung Mama. Boleh, siap. Oke, silakan bagi Mama dan Papa yang ingin bertanya. Mungkin ada permasalahan keuangan atau mungkin lagi pengen curhat tentang keuangannya biar bisa surplus seperti kata Mama Kiana. Wah, caranya bagaimana? Moga dipersilakan Mama dan Papa. Mama dan Papa, ada yang ingin bertanya? Iya, ada. Oh, ada baik dengan Bapak siapa? Dari Bapak Lecia. Oke, dari Papa Lecia, baik. Monggo Papa. Ya, terima kasih. Oke, silakan Papa. Ya, pertanyaannya begini. Jadi, misalkan instrumen investasi, kalau yang dicontohkan tadi kan ada beberapa. Nah, ini salah satunya misalkan di instrumennya di platform usaha itu kan ada beberapa bagi hasil yang lumayan bisa sampai 5-10% ya. Jadi dana yang digunakan diinvestasikan di platform usaha seperti misalkan ayam tulang lunak itu misalkan ya kan permintaannya biasanya kan ada yang mulai dari 40 juta. Nah, itu kan ada per bulannya bisa sampai dapat 2 jutaan atau 3 jutaan per bulan dari dana yang diinvestasikan. Nah, kalau untuk menganalisis platform usaha yang keuangannya sehat, lihatnya bagaimana? Ya, begitu. Terima kasih. Oke, jadi ini berinvestasi di sebuah usaha ya. Nah, kalau kita berinvestasi di sebuah usaha itu ada beberapa pilihan, Mama dan Papa. Yang pertama adalah kita bisa ikut di semacam platform gitu ya, kalau secara online adalah peer-to-peer lending. Nah, dia biasanya adalah untuk pinjaman-pinjaman jangka pendek. Jadi kita naruh duit, dalam sebulan duit kita udah balik plus ada hasil gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk equity crowdfunding. Jadi kita mendanai nih, misalnya ada UMKM apa, kita danain rame-rame, lalu kita dapat bagi hasil. Atau Mama Papa misalnya juga bisa berinvestasi di bisnis-bisnis yang yang bisa dibilang bisnis secara real gitu ya, langsung investasi. Tadi contohnya gimana nih kalau saya investasi di sebuah usaha ayam tulang lunak. Tahunnya dia itu bagus atau enggak, kita biasanya melihat rasio keuangan. Yang pertama harus kita lihat adalah debt to equity ratio. Rasio utang dia gimana? Kalau utang dia itu jauh melebihi aset, takutnya duit yang kita masukkan itu nanti jadinya dia pakai gali lubang tutup lubang. Karena ini udah sering banget ya. Nah, jadi debt to equity ratio, jadi utang dibanding modal itu harus lebih kecil itu utangnya. Kita harus lihat di laporan keuangan.
Dua, rasio profitabilitas. Profitabilitas tuh kelihatan dalam 1 tahun dengan modal X, dia itu sebenarnya dapat berapa dari modal tersebut. Nanti ketemu angka. Rasio profitabilitas semakin tinggi semakin bagus ya. Nah, paling tidak kita bisa melihat dua hal itu untuk melihat apakah usaha ini berprospek atau tidak. Nah, plus yang paling penting lagi adalah dari sisi kewajaran ya. Dari sisi kewajaran itu adalah kewajaran industri. Bisnis kuliner yang saya tahu sebenarnya secara profit yang bruto ya, itu kan biasanya dia bisa ambil di atas 50%. Karena memang jualnya kayak 2 kali lipat gitu. Misalnya modalnya 10.000, makanannya jual 20. Itu udah biasa. Nah, lalu dia potong macam-macam untuk kasih karyawan dan macam-macam akan ketemu satu angka. Jadi memang kalau bisnis kuliner itu lumayan besar. Berarti tadi kan katanya kalau 40 juta naruhnya sebulan bisa dapat berapa tadi, 2 juta ya Bapak ya, maka dia berarti kan kasih berapa itu, 5% ya sebulan, gede kan ya, 5 kali 12 itu 60. Ya kalau dilihat misalnya dari sisi aktivitas gitu ya, aktivitas usaha gitu, dia memang sangat memungkinkan. Tapi balik lagi, kita harus cek dulu nih laporan keuangan dia. Nah makanya saran saya, kalau memang kita tidak familiar dengan bisnis realnya, artinya kita memang misalnya, oh aku nggak terlalu paham nih sebenarnya kuliner, tapi aku ingin membiayai suatu bisnis, mending langsung ke platform aja. Jadi kayak platform yang crowdfunding. Jadi misalnya nih ya, saya kasih contoh nih, misal ada kayak Investri gitu kan. Nah, di sana kita kan di-store dana, tapi dia udah kasih laporan, dia yang melakukan analisis buat kita. Jadi dana yang selama ini jadi kredit macet itu berapa? Dana yang selama ini terbayar itu berapa? Nah, kalau kita nggak yakin, enggak. Tapi kalau kita yakin, iya. Plus yang kedua, uangnya harus uang dingin, jadi bukan uang yang butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kan tadi ya, bisnis ada naik turunnya. 3, di sini sifatnya jangka pendek ya, maka diversifikasi ke instrumen yang lain juga, jadi lebih aman. Nah, jadi boleh bisa seperti itu, Papa bisa cek dulu laporan keuangan dia, atau misalnya kalau langsung ke platform itu kelihatan laporan keuangannya. Begitu, Papa. Iya, terima kasih Bu Wulan. Tapi masih nyambung sedikit, bisa nggak ya? Boleh, silakan. Jadi misalkan untuk mengecek kesehatan laporan keuangan dari platform usaha, itu kan kalau dari yang mengelola platform kan bisa saja dimanipulasi ya. Bisa tahunya itu jujur enggaknya itu gimana ya? Iya, kalau platform mereka sudah terdaftar OJK. Jadi kalau misalnya ada case itu nanti bisa ditutup sama OJK. Jadi mereka nggak terlalu berani. Jadi ketika platform sudah terdaftar di OJK, rata-rata insya Allah sudah aman, sudah dites gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu berani untuk misalnya memanipulasi. Makanya bisa Papa cek dulu ke 157 OJK. Nah, dicek kalau OJK bilang oke, nah kita bisa pelajari di situ. Rata-rata kalau yang sudah aman itu nggak ada kasus-kasus yang terlalu parah gitu ya, kecuali memang yang ilegal. Yang banyak itu adalah yang ilegal karena kita nggak ngecek dulu, kita main ngeklik gitu ya di internet, nggak ngecek ke 157. Jadi mending dicek dulu kalau untuk sistem yang seperti ini. Terima kasih Bu Wulan. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita akan ke pertanyaan yang selanjutnya. Monggo bagi Mama dan Papa yang ingin bertanya dipersilakan. Monggo Mama dan Papa, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Menyiapkan dana apa, Miss? Ya, boleh. Bagi Miss juga yang ingin bertanya. Monggo, bagi Mama dan Papa yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Mama dan Ini Papa? ada lagi nih di chat nih. Miss Renita ingin mencapai financial freedom di usia 30. Amin. Ya, saya ya. Nah, berarti boleh tahu nggak Miss Renita sekarang usia berapa? Untuk ngitungin aja nih, saya bantu hitung nih. Sekarang usia 25. Usia 25 ya, masih sangat mungkin untuk mencapai financial freedom di usia 30. Nah, jadi step-stepnya Miss Renita sekarang mengevaluasi dulu tujuan keuangannya apa aja. Ya, berarti dalam setahun itu apa saja yang ingin dicapai.
Jadi misalnya nih Mas ingin punya rumah sendiri yang beli sendiri. Oke, bisa. Berarti kita siapkan dulu nih misalnya down payment-nya untuk rumah atau ingin punya kendaraan sendiri. Jadi tujuan keuangannya di list dulu. Nah, setelah itu jangan lupa income juga di list dan bikin budget tadi. Nah, begitu sudah kita kan bisa lihat nih keuangannya sebenarnya defisit atau surplus. Nah, kalau defisit itu kita bisa review dua. Jangan-jangan pengeluaran kita kebanyakan, kita cut di beberapa item, ataukah memang pendapatan kita yang mungkin masih kurang sehingga kita harus side hustle, cari job tambahan. Nah, setiap kali ada income dari si job tambahan, masukkan dulu langsung ke instrumen investasi, Miss Renita. Jadi kalau seperti itu nanti instrumen investasinya lebih berkembang. Nah, kalau berkembang dia bisa kasih passive income ke kita sehingga financial freedom-nya bisa lebih cepat tercapai. Oke, terima kasih, Mas. Baik, itu tadi ya tips-tipsnya dari Mama Kiana untuk Miss Renita yang ingin punya rumah sendiri. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa segera tercapai. Mungkin bagi Mama dan Papa yang lain yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Ini pertanyaan terakhir, begitu nggih Mama Kiana nggih? Boleh, Miss. Oke, siap. Oke, monggo satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya, Mama dan Papa? Atau Miss Ayu ingin bertanya? Oh ya, ada. Silakan. Oh, ada. Saya. Bu Ayu, monggo dipersilakan Bu Ayu. Baik, Mak. Terima kasih kesempatannya. Mau tanya, Mak, untuk nabung emas. Oke. Emas, kalau nabung emas itu misal nih kayak saya nyisihkan ya kecil dulu kayak yang 0,0 apakah memungkinkan itu bisa dalam jangka waktu ke depan naik nilainya seperti itu dan bukti emas itu asli atau tidak kan kalau yang kecil sekarang ini lagi musim yang di kecil itu loh Mam yang gold mini gold. Ya, mini gold itu asli ndaknya tuh kita taunya bagaimana? Terima kasih. Oke, nah emas. Jadi salah satu kesukaan mama-mama ini adalah instrumen emas gitu ya. Nah, jadi emas ini saya bicara harga emas dulu. Emas ini adalah satu instrumen yang naik harganya itu pasti di atas inflasi. Makanya benar banget kalau orang tua kita dulu, pokoknya kamu kalau gajian jangan lupa beli emas. Itu memang benar. Karena dia adalah instrumen yang bisa ngalahin inflasi. Lebih baik daripada hanya menabung biasa yang seringkali kalah sama inflasi. Nah, secara statistik nih ya, kita bicara statistik, ketika ada krisis di suatu negara, maka harga emas itu bisa naik sampai 2 kali lipat. Dan negara kita ini sering banget krisis. Jadi mulai krisis 97, krisis 2008, krisis pandemi kemarin 2019, itu semua adalah terjadi kenaikan emas yang luar biasa. Jadi kalau kita bikin rata-rata dari tahun 2010 sampai 2020, dalam waktu 10 tahun ini emas rata-rata sudah naik di atas 10%. Ya, jadi lumayan banget. Itu kalau dibandingin sama instrumen lain, termasuk emas ini tinggi, karena yaitu negara kita sering krisis. Jadi sangat bijaksana memang untuk mengumpulkan dalam bentuk tabungan emas. Nah, pilihan untuk beli emas itu ada beberapa ya, Mama ya. Satu adalah pilihannya emas batangan, tentu saja emas antam ini kan gampang ya, kita tinggal beli batangan. Tapi Mama harus ada tempat penyimpanan. Jangan sampai nanti dipakai mainan anaknya terus hilang kemana gitu ya, nangis itu. 1 gram aja udah bikin nangis kalau hilang ya. Emas batangan. 2, Mama juga bisa. Kalau perhiasan gimana? Ya perhiasan itu adalah untuknya bisa dipakai. Tapi memang kalau untuk instrumen investasi tidak semenguntungkan emas batangan, tapi bisa dipakai, jadi bisa dan nilainya juga terus naik sebenarnya. Tapi ada biaya pembuatan. Jadi kalau bandingannya beli baju atau beli emas perhiasan, ya beli emas perhiasan lah ya daripada beli baju. Baju nilainya terdepresiasi. Nah, bisa ke situ juga. Atau yang lagi populer sekarang adalah tabungan emas. Artinya kita bisa tetap punya emas, nggak perlu mikir tempat penyimpanan gitu ya. Kita bisa kasih saldo, nggak perlu harus genep 1 gram. Ya, karena misalnya tabungan emas Pegadaian, Mama bisa mulai nih buka rekening awal 50.000, lalu misalnya 100.000, 200.000, terserah bisa mulai aja tabung di situ, saldonya sudah dalam bentuk gram emas. Sehingga pada saat nanti harganya naik gitu ya, si emas ini naik, ya saldonya Mama tadi kan gram emas, lalu dijual dapatnya lebih banyak, ya uangnya jadi lebih banyak.
Nah, ada juga sekarang mungkin seperti mini gold seperti itu ya. Jadi begini, kalau kita bicara emas, intinya selama kita membelinya di A dan menjualnya di A juga, itu nggak masalah sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mama tertariknya sama yang mini gold, ya nanti jualnya di tempat beli tadi. Makanya kita pastikan bahwa sellernya, penjualnya ini adalah penjual yang sudah punya reputasi dalam jangka panjang. Nah, kalau kita nggak yakin, nah mungkin salah satu yang bisa ke Pegadaian itu ya, karena kita bisa online, langsung buka dari HP kita, langsung daftar, begitu aja, nggak perlu datang ke kantor Pegadaian, tinggal store setiap kali. Kalaupun lagi pengen gitu ya, lagi pengen emasnya ini dijadikan batangan karena udah banyak, waduh ternyata di tabunganku udah ada 100 gram, aku pengen lihat nih batangannya, mama juga bisa langsung minta dicetakan emasnya ke Pegadaian sana. Dan Pegadaian itu kan sudah bertahun-tahun di Indonesia, jadi saya rasa nggak ada masalah di situ. Kalau memang tertariknya emas yang kecil-kecil, berarti nanti belinya di situ, jualnya juga bisa di situ. Lihat track record jangka panjangnya. Tapi memang sangat bijaksana sih mama-mama untuk bisa menabung dalam bentuk emas. Karena memang nilainya itu luar biasa. Terutama di Indonesia ya. Kalau sekarang pakai rata-rata itu tadi, kalau dia naiknya udah 10% ke atas, itu nggak ada yang bisa ngalahin tuh. Apalagi tabungan, deposito macam-macam nggak akan sampai segitu. Nah makanya kemarin begitu ada krisis gitu ya, yang sahamnya jeblok, tapi dia punya emas, ya ketawa-ketawa aja. Orang emasnya naik hampir 2 kali lipat kan ya. Kalau nggak krisis, dia naiknya sedikit di atas inflasi mah, kalau nggak ada krisis. Tapi begitu krisis, langsung 2 kali lipat. Sehingga kalau di rata-rata itu bisa sekitar 10% per tahun. Jadi terus aja mah nabung emas, boleh pakai online, boleh beli emas batangan. Kalaupun beli yang mini gold tadi, berarti tempat beli dan tempat jualnya harus sama supaya nanti ada sustainability ya. Jadi nggak sampai wah ini ketipu apa enggak. Karena pun kita nggak bisa ya lihat dengan mata awam asli atau enggak, kan memang butuh ahli. Sehingga yang memverifikasi adalah tempat penjualannya tadi. Begitu Mama. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mama Kiana atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Ibu Raya Rusyadi atas pertanyaannya. Baik, karena itu tadi ada pertanyaan terakhir, sehingga kita sudah sampai pada akhir acara kita hari ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Mama Kiana atau Mama Wulan atas penjelasannya dan materinya ya hari ini, yaitu dengan tema financial planning untuk keluarga muda. Dan materi hari ini sangat menarik sekali dan sangat berguna sekali, terutama bagi keluarga muda dari khususnya KB dan TK Lab UM dan juga dari peserta lain dari sekolah lain atau dari keluarga muda yang sudah bergabung di kegiatan kita hari ini. Semoga nanti ada kegiatan lagi bersama Mama, begitu ya Mama ya. Atau mungkin kalau masih kurang jelas bisa menghubungi Mama melalui Instagram atau melalui Facebook begitu Mama? Instagram, Miss. Instagram saja, baik. Alamatnya boleh disampaikan? Wulandari 50181. Wulandari 501. Oke. Wulandari 50181. Oke, siap. Baik, pasti kini langsung segera mengikuti akun Instagram Mama ini biar tidak ketinggalan kiat-kiat khusus. Kiat-kiat khusus financial planning terutama untuk keluarga muda seperti sekarang ini. Nah, ini pasti mama-mama setelah ini akan langsung ke pasar besar atau mungkin ke Matos langsung ke bulan purnama gitu ya, memborong emas. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada para mama dan papa yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di kegiatan webinar yang selanjutnya bersama KB dan TK Laboratorium Universitas Negeri Malang. Selanjutnya saya sebagai host hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan online kita hari ini dan juga terima kasih banyak sekali lagi. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya mewakili keluarga besar KB dan TK Laboratorium Universitas Negeri Malang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama mungkin dibuka ini mah dibuka kameranya dulu, kita akan kembali kita nih Mama Kiana. Oke. Sebentar Ma, akan saya screenshot dulu ya.
Baik, ada yang tertutup kameranya. Nah, ini ada Papa Lecia. Papa Lecia juga ikut nih. Oke, baik. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, yang di slide kedua. Baik, yang di slide kedua. Mohon bersabar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Happy weekend bagi Mama dan Papa Makasih, semuanya. Happy Miss. weekend, selamat bersenang-senang. Selamat beraktivitas. Bye-bye. Nggak apa-apa, Mak. Terima kasih. Terima kasih. Mama, Bu Lastri. Bu Lastri, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung hari ini. Singkatannya untuk ibu-ibu. Another life, another love, another kill, another drug, another touch, another taste.